Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Galdi Sintawati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Bank Wakaf Mikro sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Volume ke-10, halaman 215 sampai 231 tahun 2019 yang ditulis oleh Wisna Gania Balkis dan juga Tulus Sartono. Kesejahteraan dan juga kemakmuran suatu negara itu dapat dilihat dari bagaimana perekonomiannya. Sedangkan di Indonesia sendiri, tingkat kemiskinan dan juga tingkat pengangguran itu amat tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Nah, kesejahteraan dan juga kemakmuran di suatu negara dapat dicapai melalui tatanan ekonomi sosialnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu contohnya seperti UMKM. Nah, UMKM ini berperan strategis dalam pengembangan lapangan pekerjaan di mana hal itu dapat memperkecil tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Namun terdapat masalah nih dalam pelaksanaan UMKM. Nah, salah satunya itu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan juga kreativitas serta inovasi dalam pelaksanaan UMKM tersebut, sehingga pelaksanaannya itu dirasa kurang efisien. Selain itu, kurangnya modal dan juga sarana dan prasarana untuk mereka memasarkan produknya. Nah, dengan lahirnya Bank Wakaf Mikro ini sebagai sumber pendanaan bagi pelaku UMKM dirasa dapat dijadikan sebagai solusi dari masalah-masalah yang terjadi tersebut. Nah, mengapa sih Bank Wakaf Mikro? Sebelumnya kita bahas dulu nih tentang wakaf. Wakaf sendiri bisa diartikan sebagai sama dengan sedekah, di mana kita memberikan harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan, dan insya Allah itu bermanfaat bagi orang yang menerimanya sebagai bentuk kepedulian kita dan juga sebagai bentuk rasa syukur serta sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan dari wakaf sendiri seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di mana tujuan dari wakaf sendiri itu untuk pemberdayaan kemaslahatan dan juga kesejahteraan sosial secara produktif. Nah, jadi dengan lahirnya Bank Wakaf Mikro ini yang merupakan lembaga keuangan mikro diharapkan dapat mempermudah akses modal bagi para pelaku UMKM tersebut. Nah, selain itu, di dalam Bank Wakaf Mikro ini bukan hanya melakukan pembiayaan saja kepada para pelaku usaha, namun juga di Bank Wakaf Mikro ini memfasilitasi berbagai jenis pendampingan yang salah satunya itu adalah pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga dan juga pendampingan agama. Nah, jadi karena dengan berdirinya Bank Wakaf Mikro ini dapat memudahkan masyarakat dalam masalah pemberdayaan dan juga berikan jasa pengembangan usaha pada pemberdayaan di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh si penulis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana si penulis ini memadupadankan data sekunder dan juga data primer, yang data sekundernya ini berisi hukum-hukum yang tidak tertulis dan data primer ini berisikan si responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui mekanisme kerja dari bank wakaf yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat di sekitar pesantren yang ada di Purwokerto. Yang kedua, untuk mengetahui akad-akad apa saja yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro ini dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat yang ada di sekitaran pesantren di Purwokerto. Nah, jadi penulis di sini melakukan penelitian di salah satu desa yang ada di Purwokerto, lebih tepatnya lagi masyarakat yang mendapatkan pembiayaan tepatnya berada di sekitar pesantren Al-Hidayah Karangsuci yang ada di Purwokerto. Nah, hasil penelitian yang mereka dapatkan adalah bahwa belum
lembaga keuangan ataupun bank wakaf mikro ini menyalurkan dananya, mereka itu merekrut nasabah yang dirasa layak untuk mendapatkan biayaan tersebut. Nah, setelah dapat nih orang-orangnya yang akan disalurkan dananya, mereka itu membagikan ke dalam beberapa kelompok. Karena kan setiap minggunya mereka itu memang diharuskan untuk mengikuti pertemuan. Jadi setiap minggu tuh mereka bertemu, melakukan pertemuan guna untuk melakukan transaksi, karena kan setelah dilakukan pembiayaan mereka ini menggunakan sistem angsur dan juga sistem tanggung renteng, di mana apabila ada salah satu di antara anggota belum mampu untuk membayar cicilan dari pembiayaan yang telah diberikan, maka teman-teman yang lainnya itu wajib untuk mentalangi temannya yang belum mampu bayar tersebut. Nah, untuk mekanisme transaksi yang digunakan di bank wakaf mikro ini menggunakan akad card, di mana si peminjam ini wajib untuk membayar si pemberi dana ataupun bank wakaf mikro ini dengan angsur ataupun lunas dengan nilai sesuai yang ia pinjam. Jadi di sini di akad ini tuh memang nggak diperbolehkan untuk adanya bunga dalam transaksi yang ada. Jadi kan pasti bertanya-tanya dari mana sih dananya wakaf mikro ini untuk para nasabah yang dibiayai. Jadi dananya ini berasal dari donatur yang telah dihimpun dan disalurkan ke bank wakaf mikro dan baru disalurkan kepada nasabah-nasabahnya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil yang pertama, bahwa bank wakaf mikro sebagai lembaga keuangan hanya berfokus kepada pembiayaan dan juga penyaluran dana kepada nasabah-nasabahnya saja, tidak seperti lembaga amil zakat nasional yang menghimpun dana dari para donatur. Nah, yang kedua, bank wakaf mikro sebagai lembaga keuangan syariah ini dirasa lebih fleksibel dibandingkan dengan bank-bank lain, karena bank wakaf ini lebih menjangkau kepada masyarakat-masyarakat kecil dibandingkan dengan bank lain yang sasarannya itu masyarakat menengah ke atas. Mekanisme operasionalnya juga beda, di mana di bank lain itu harus adanya jaminan seperti surat rumah, surat tanah, dan lain-lain, baru kita bisa mendapatkan pembiayaan, sedangkan di bank wakaf ini enggak. Nah, yang terakhir, bahwa bank wakaf ini diharapkan menjadi alternatif yang dapat menghindarkan khususnya umat Islam dari praktik riba, karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali bank-bank dan juga rentenir yang udah pasti itu menerapkan praktik riba. Gak semua bank sih, namun bank-bank konven itu menerapkan praktik riba. Nah, kalau bank wakaf ini tentu saja berlandaskan dengan hukum syariah dan juga berlandaskan dengan agama Islam. Selain kita mendapatkan pembiayaan di bank wakaf ini, kita juga mendapatkan keridhaan dari Allah gitu. Jadi insya Allah usaha yang kita jalankan menjadi lancar dengan menggunakan pembiayaan dari bank wakaf syariah ini. Sekian review jurnal saya pada hari ini. Apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sejatinya saya adalah manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.